Halo parents, aku Denisa. Parents wajib tahu bedanya motorik kasar dan motorik halus. Tonton video ini sampai habis ya. Parents, motorik kasar itu adalah kemampuan si kecil untuk menggerakkan otot-otot besar tubuh seperti tangan, kaki, dan punggung. Gerakan yang termasuk dalam motorik kasar adalah berjalan, berlari, melompat, menendang, serta naik turun tangga. Keterampilan ini juga memerlukan kerjasama antara koordinasi mata, tangan, dan kaki agar si kecil bisa bergerak dengan seimbang dan terarah. Sekarang kita next ke tahapan perkembangan motorik kasar berdasarkan usia. Perkembangan motorik kasar dibagi berbagai tahap berdasarkan usianya. Yang pertama, usia 3-6 bulan. Si kecil mulai mampu berguling, mengangkat tangan dan kaki saat dalam posisi terlentang, serta menegakkan kepala ketika didudukkan. Yang kedua, usia 6-12 bulan. Si kecil sudah bisa merangkak, duduk sendiri tanpa bantuan, dan berdiri dari posisi duduk. Selanjutnya, usia 1 tahun. Si kecil mulai mencoba memanjat benda rendah, mendorong, atau menarik mainan, serta mulai belajar berjalan dengan bantuan orang dewasa atau alat bantu. Selanjutnya di usia 2 tahun, parents, si kecil mulai berlari dan berlompat, meskipun masih membutuhkan bantuan atau sedikit pengawasan. Selanjutnya adalah usia 3 tahun. Si kecil sudah bisa mengendarai sepeda roda 3 loh parents, berlari dengan stabil tanpa harus terjatuh, dan mulai bisa melempar bola ke arah tertentu. Kira-kira motorik halus itu apa ya? Motorik halus merujuk pada kemampuan si kecil dalam menggunakan otot-otot kecil, khususnya di area tangan dan pergelangan tangan. Aktivitas ini diperlukan koordinasi yang baik serta kontrol gerakan yang teliti. Dalam melakukan aktivitas motorik halus, si kecil umumnya melibatkan gerakan seperti tangan, jari-jari, serta penglihatan. Ini juga disebut dengan koordinasi mata dan tangan. Beberapa anggota tubuh lain juga membantu perkembangan ini, seperti kaki dan otot mulut. Misalnya saat mengecap atau mengunyah. Parents, yuk kita bahas kegiatan motorik halus. Beberapa contoh kegiatan motorik halus adalah: yang pertama, menyentuh dan menggenggam berbagai benda. Yang kedua, menggunakan kedua tangan untuk melakukan aktivitas, seperti mengambil sendok atau mainan. Yang ketiga, bermain menggunakan kaki. Yang keempat, menggerakkan bibir atau lidah saat mengecap sesuatu. Parents, tahapan perkembangan motorik halus bisa dibedakan dari berbagai usia. Usia 0-3 bulan, si kecil mulai bisa menyentuh benda dan menggerakkan tangan ke mulut. Usia 3-6 bulan, si kecil bisa memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lainnya. Kemudian melipat tangan di depan tubuh dan meraih objek dengan kedua tangan. Usia 6-9 bulan, si kecil sudah bisa mengambil dan menggenggam benda sendiri, menekan benda dengan tangan, serta menggunakan satu benda untuk menggerakkan atau memindahkan benda lain. Usia 9-12 bulan, si kecil sudah bisa makan sendiri, baik menggunakan tangan maupun sendok. Usia 12-18 bulan, si kecil mampu melakukan gerakan seperti menepuk tangan, menyusun balok, dan melambaikan tangan. Kemudian, fungsi motorik kasar dan motorik halus itu apa ya? Kedua jenis keterampilan ini sangat penting untuk selalu distimulasi agar si kecil dapat melakukan aktivitas sehari-hari lebih mudah. Keterampilan motorik kasar dapat membuat si kecil lebih percaya diri dan bebas bergerak. Sedangkan keterampilan motorik halus yang terlatih akan membantunya lebih mandiri untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, cara menstimulasi motorik kasar adalah ketika si kecil berusia 3 tahun. Bisa distimulasi di rumah seperti memberikan si kecil sepeda roda 3 dan mengajak si kecil berjalan di luar secara rutin. Kemudian saat si kecil berusia 4 tahun, parents dapat memperkenalkan konsep keseimbangan seperti bermain lompat tali atau hula hoop. Saat si kecil berusia 5 tahun ke atas, parents dapat memperkenalkan konsep olahraga seperti berenang atau bermain sepak bola. Selanjutnya adalah cara menstimulasi motorik halus. Parents dapat mengajarkan si kecil cara memegang sendok, mengancing baju, dan melibatkan si kecil untuk kegiatan sehari-hari. Dapat juga memberikan plastisin untuk menstimulasi jari tangannya. Parents, selanjutnya kita bahas tentang sensorik integrasi. Selain dengan kegiatan-kegiatan tadi, parents juga bisa menstimulasi motorik kasar dan motorik halus dengan melibatkan si kecil dalam terapi sensori integrasi yang kami sediakan. Jika parents ingin mengetahui lebih dalam tentang sensori integrasi lebih lanjut, parents dapat mengunjungi pusat terapi bermain untuk lebih memahami apa yang diperlukan si kecil.
Semua ini demi perkembangan si kecil. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi menarik seputar tumbuh kembang si kecil. Aku Danisa, sampai jumpa di video selanjutnya.